Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Mustangin, tempat tugas SMP Negeri 1 Penawar Haji, alamat Kecamatan Meraksaji. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang berangkat? Yang nggak berangkat si Yogi, Pak. Yogi, oke. Kenapa Yogi nggak berangkat? Sakit. Oh, sakit ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Selanjutnya, bagaimana seandainya di ajaran Islam itu tidak ada rukhsah ya, tidak ada rukhsah. Jadi untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas tentang rukhsah ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah belajar kalian bisa menjelaskan pengertian rukhsah berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Yang kedua, ya kalian bisa menganalisis ya penerapan rukhsah yang tepat ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Apa itu rukhsah? Ya, secara bahasa rukhsah itu kemudahan atau keringanan atau kelonggaran ya. Kalau secara istilah, keringanan hukum syariat yang diberikan kepada umat Islam dalam kondisi tertentu. Nah, dasar hukumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu
litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahu adzim. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan Furqan, maksudnya pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir atau menyaksikan di bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengakukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran surat Ali Imran 185. Tujuan rukhsah. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi umat Islam. Yang kedua, menghindarkan dari kesulitan dalam menjalankan syariat. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nah, jenis-jenis rukhsah ya. Salat qashar dan jamak. Jadi rukhsah yang pertama itu dalam hal salat ya, dalam ibadah salat. Ya, ketika ada uzur atau halangan, seseorang itu bisa mengqashar atau menjamak salat ya. Ya, salat yang diqashar itu salat yang 4 rakaat. Jadi ada zuhur, asar, isya, nah itu ya, itu salat yang bisa diqashar. Maghrib dan subuh tidak bisa diqashar. Kalau jamak itu menggabungkan 2 salat fardu di dalam satu waktu. Salat yang bisa jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau digabung itu nggak diringkas ya, beda. Digabung jamak namanya ya. Jadi sholat zuhur dan asar misalnya dikerjakan pada waktu zuhur, itu namanya jamak takdim ya, jamak takdim. Kalau zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar namanya jamak takhir gitu ya. Selanjutnya yang kedua, berbuka puasa. Maksudnya di sini orang yang sakit atau musafir ini bisa tidak berpuasa ya, tapi wajib mengganti pada hari yang lain ya, gitu ya. Ketika sedang dalam perjalanan nggak puasa itu dibolehkan. Ini adalah keringanan dalam Islam. Yang ketiga, ini dalam keadaan darurat ya, makan makanan haram. Kalau nggak ada yang dimakan, misalnya kalian di hutan ya, nggak ada makanan sama sekali, mencari sana sini nggak dapat, yang ada misalnya cuman ada ular gitu ya, ular. Jadi misalnya kalian potong, kalian masak, walaupun itu haram jadi halal. Dalam keadaan darurat ya, pengecualian. Tapi kalau dalam kebiasaan sehari-hari ya nggak bisa ya. Kembali pada hukum asalnya, haram ya haram gitu. Jadi karena darurat memakan barang yang haram itu jadi halal. Saya makan bangkai itu boleh. Kalau misalnya kalau nggak makan, ada yang cuma itu nggak makan mati, boleh. Jadi dimakan ya. Itu namanya darurat. Selanjutnya, ini orang yang sakit ya, orang yang sakit nggak bisa kena air ya. Kalau kena air sakitnya bertambah parah. Nah ini bisa dengan menggunakan tayamum. Itu keringanan dalam Islam. Nggak wudu ya. Tapi kalau malas wudu nggak bisa ya. Malas wudu terus tayamum nggak boleh ya.
rukhsah itu keringanan, tapi jangan menjadikan kesempatan ya. Kaitannya dengan moderasi beragama. Jadi jangan terlalu miring kanan atau miring kiri ya. Miring kanan ini terlalu ekstrim, terlalu radikal. Kalau miring kiri ini tadi terlalu melonggarkan ya. Artinya nanti meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harusnya dilaksanakan ya, tapi ditinggalkan. Nah itu bahaya ya. Nah syarat rukhsah ya. Jadi ada syaratnya rukhsah ini. Yang pertama keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Yang kedua tidak ada alternatif lain yang memungkinkan. Yang ketiga tetap dalam batas-batas yang diizinkan oleh syariat. Kalau misalnya tadi ya, misalnya tentang tadi apa darurat adanya cuman ular tadi yang didapat ya, terus makannya secara berlebihan nggak boleh gitu ya, cuman untuk bertahan hidup aja cukup gitu ya, nggak terus enak dihabiskan semua misalnya ya, satu wajan nggak boleh ya, merasa keenakan ya, cuman untuk bertahan hidup aja ya, itu maksudnya. Nah contoh kasus rukhsah ya, diperbolehkan sholat qashar berjamaah ya. Sholat jamaah, ada yang bisa sholat jamaah? Sholat jamaah itu ya dia menggabungkan dua sholat fardu di dalam satu waktu. Misalnya zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur, namanya jamaah takdim. Ya, seperti bacanya seperti sholat biasa ya. Kalau niatnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jamaah takdimin lillahi ta'ala ya. Berarti jamaah takdim gitu ya, kayak gitu. Terus bacanya sama ya. Jadi sholat 4 rakaat. Setelah selesai salam langsung berdiri ya. Tanpa jeda langsung berdiri, enggak boleh kelipkan ya. Langsung sholat kedua, enggak usah niat, langsung takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, sholat seperti biasa gitu ya. Jadi niatnya di sholat pertama aja nantinya. Nah, itu. Kalau sholat qashar meringkas ya, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Saya lanjutkan. Orang sakit tidak wajib puasa ya di bulan Ramadan. Nah ini keringanan tadi. Contoh kasusnya ya. Darurat memakan makanan yang haram untuk mempertahankan hidup. Nah, tadi mempertahankan hidup aja. Bahasan. Jadi rukhsahnya membuktikan ya bahwa Islam itu mudah, nggak mempersulit. Jadi Islam itu ada rukhsah. Jadi setelah ini nanti setelah pembelajaran ini nggak ada alasan ya, nggak ada alasan kita mau ke Karang nih, nggak usah sholat, nggak bisa ya. Kalau jauh sudah memenuhi syarat, ya silakan dijamak. Misalnya kita mau berangkat zuhur ya, mau ke Karang ya, zuhur sholat sekalian, sholat zuhur sama asar dikerjakan pada waktu zuhur. Setelah itu berangkat ke Karang misalnya gitu ya, atau pada Lampung. Jadi enggak, nah misalnya ke sana maghrib kan, nah, sholat asarnya sudah dikerjakan, boleh gitu ya, boleh. Jadi nanti nggak ada alasan untuk meninggalkan syariat Islam setelah ada rukhsah ini ya. Jadi Islam itu sebenarnya mudah. Kalau juga menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Yang kedua menjaga kemaslahatan umat ya. Ya, yang kedua menunjukkan fleksibilitas hukum Islam ya. Hukum Islam itu fleksibel ya. Menyesuaikan ya dengan situasi. Kalau darurat ya. Misalnya dalam perang juga sholat bawa senjata boleh ya, dalam darurat perang ya. Misalnya sholat kayak tentara senapannya tetap dipakai ya, atau diselempangkan ya, diselempangkan.
Kasih ya. Ya, selanjutnya Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama Nadila, Chelsea, Devina, Rara. Kelompok 2 Putri Handayani, Afilia. Terus kelompok 3 Revan, Yohan, Vigo, Halo ya. Ya, silahkan kalian membuat poster ya, poster tentang rusuh ini. Nah, setelah itu nanti kalian diskusikan, dan setelah itu nanti kalian presentasikan. Oke, silahkan. Kita diskusi ya. Yang selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kepada kelompok 1 Nadila dan kawan-kawan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan menyampaikan materi ruksok. Pengertian ruksok. Ruksok secara bahasa berarti keringanan atau kemudahan. Dalam istilah fisik, ruksok menunjukkan pada dispensasi atau keringanan hukum yang diberikan oleh syariat Islam kepada seseorang dalam kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan hukum asal. Dalil ruksok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ruksok sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya. Beberapa dalil yang menunjukkan adanya ruksok antara lain 1. Al-Quran. Bait pertama, Al-Quran menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Bait kedua, Allah tidak membenahi seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bait pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seseorang memberatkan dirinya dalam agama ini, melainkan dia akan kalah dalam kurung kepayahannya. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam ruksok. Berikut adalah beberapa contoh ruksok dalam Islam. 1.
paksa ikrar dalam keadaan mengancam nyawa tidak dihukum atas tindakan yang terpaksa dilakukannya. Boleh makan makanan haram dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa. 4. Dalam haji dan umroh diperbolehkan bertahalul sebelum waktunya jika mengalami halangan serius, misalnya sakit parah. Syarat-syarat rukhsah agar seseorang dapat menggunakan rukhsah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. 1. Adanya hukum sah seperti sakit, safa, atau kondisi darurat. 2. Tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. 3. Tidak bertentangan dengan tujuan utama pembayaran. 4. Hanya dilakukan selama kondisi darurat berhenti dan kembali ke hukum asal jika keadaan tidak dapat. Hikmah dan manfaat. 1. Mempermudahkan umat Islam dalam menjalankan syariat. 2. Menunjukkan kasih sayang dan keadilan ala ibadah. 3. Menghindarkan umat dari kesulitan tugas yang berlebihan. 4. Membantu menjaga kesehatan fisik dan mental umat Islam. Kesimpulan, rukhsah adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya dengan memberikan keringanan dalam melaksanakan hukum Islam dalam kondisi tertentu. Bertujuan agar umat Islam tetap dapat menjalankan ibadah dan mempertahankan rasa kecintaan atau dan semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum dan yang tidak untuk tujuan kemaksiatan atau kejahatan yang jelas di dalam syariat. Imam Syukri dalam kitab Al-Ashbah An-Nasri menjelaskan kaidah fikih yang sangat jelas, yaitu rukhsah atau keringanan tak diperuntukkan untuk tujuan kemaksiatan. Dalil rukhsah dalam hal ini adalah ayat yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat di atas sebagai bukti betapa Allah zat yang sangat berhati-hati, terutama ketika Ia memberikan keringanan untuk tidak Kedua yang bisa kami sampaikan dari rukhsah. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2 kepada Adria Irfan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ini mengkategorikan materi rukhsah itu kan
pada dispensasi atau keringanan hukum yang diberi oleh syariat Islam kepada seseorang dalam kondisi tanda-tanda mengirimkan dalam orang yang dipaksa ingkrah dalam keadaan mengancam nyawa tidak boleh makan memakai haram dalam bagian nyawa. Dalam haji dan umrah diperbolehkan pulang
Silakan dikerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan untuk mengukur ya. Pak, udah selesai, Pak. Saya, oke. Udah semua ya? Udah, Pak. Ya, oke.
kepada hambanya ya. Kalau misal kita sakit nggak bisa wudhu dengan air, bisa dengan tayamum. Jika kita bepergian tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat ya, bisa ya menjamak sholat, menggabungkan dua sholat fardu di dalam satu waktu ya. Terus ketika bulan Ramadan kok kita sakit, ya bisa kita berbuka ya, artinya tidak puasa, tapi wajib mengganti pada hari yang lain. Setelah ini ya silahkan nanti ya di rumah dibaca Quran surat An-Nisa ayat 101 ya, untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf.